بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak terhadap orang tua, ayah dan ibunya. Kalau di buku kita Arab ini disebutkan di halaman 27. Berkaitan dengan nama, pada pertemuan sebelumnya kita masih berakhir pada pembahasan nama. Di sini disebutkan pada halaman ke-27 buku Arab, amma hadis khairul asma ma ubbida wa hummida. Adapun hadis yang menyebutkan sebaik-baik nama adalah nama yang ubbidah, yang dihambakan, wa hummidah, yang dipuji. Fahadha hadithun la aslalahu. Ini hadis yang tidak ada asalnya. Kalau ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik nama adalah nama yang dihambakan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya. Seperti Abdul Majid, Abdul Manan itu tadi. Dan sebaik-baik nama adalah nama yang terdapat padanya pujian sanjungan. Seperti ini juga, kalau lafaz seperti ini itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis. Namun para ulama menyebutkan demikian secara makna, memang sebaik-baik nama itu nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Manan dan seterusnya. Dan juga sebaik-baik nama yang mengandung pujian, ya. Muhammad misalkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ittafaqu ala istihbabil asma al-mudhafa ilallah. Di sini disebutkan di halaman 27, kata Al-Hafidz Ibnu Hazm, ittafaqu ala istihbabil asma al-mudhafa ilallah. Para ulama sepakat akan disunnahkannya nama-nama itu disandarkan, dimudhafkan kepada Allah. Ka Abdillah wa Abdurrahman, seperti Abdullah, Abdurrahman, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Ini nama yang disunnahkan, ya, nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Manan, Abdul Majid dan seterusnya. Namun untuk di zaman sekarang kadang sebagian orang ini dengan nama-nama yang seperti ini menganggap tidak keren,
Masa namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Haq, Abdul Majid, ya, yang keren lah namanya, yang istilahnya itu bahasa-bahasa, kadang bahasa-bahasa Arab sih sebenarnya, tapi menurut mereka nama tersebut agak keren lah di zaman-zaman sekarang ini tadi. Padahal nama yang disunahkan adalah seperti ini tadi, disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak sekali kalau kita mau menamai anak kita, ya. Ada Abdul Hakim, ada Abdul Manan, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Bar, Abdul Rahim, dan seterusnya. Banyak sekali ya yang di Asmaul Husna bisa kita pakai. Idzan, maka dengan demikian al-ismul hasan was salih walladhi huwa min huquqil abna awil banat alal aba. Dengan demikian al-ismul hasan was salih, nama yang baik, maksudnya nama yang baik, yang bagus, dan nama yang saleh, jadi nama bagus, baik, ya. Huwallazi min huquqil abna, itu adalah nama yang merupakan haknya anak, gitu dong. Awil banat, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, dia punya hak untuk kita beri nama dengan nama yang bagus. Nah, ini poin yang kadang orang tua itu kurang perhatian. Nanti disebutkan di sini dari sisi mana itu haknya anak. Anak itu berhak untuk mendapatkan nama yang bagus. Ini haknya anak. Sehingga namanya haknya anak, kewajiban orang tua ya. Orang tua wajib memberi anak nama yang bagus, nama yang soleh, yang solehah. Yajibu ayyahtarahu ikhtiaran hasanan. Maka wajib bagi orang tua tadi untuk memilihkan anaknya dengan pilihan yang terbaik. Cari nama, jangan sembarangan berikan nama asal viral. Sebagian orang kadang cari yang viral dalam memberikan nama, Mas Arif. Ya, ada yang dulu sempat ngasih nama mobil, Pajero Sport. Ya, ada yang lagi viral Ferdi Sambo, kasih nama anak Ferdi Sambo. Ada mungkin nama yang viral, entah apa, mungkin tsunami, mungkin kasih nama anak tsunami. Atau mungkin apa, musim COVID-19, anak dikasih nama COVID misalkan kan, ya, Corona atau misalkan. Nah, seperti ini kekeliruan ya. Orang tua di dalam memberi nama anak hendaklah memilihkan nama yang baik, nama yang bagus. Munasiban, nama yang sesuai, yang cocok. La yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi, yaitu nama yang cocok, yang sesuai, yang jangan sampai di kemudian hari, di masa mendatang, anak ini yu'ayyaru bihi, dicelah, gitu loh, dicaci, maki, dihinakan, direndahkan gara-gara namanya dia. Orang tua kurang perhatian dalam memberikan nama anak terhadap anaknya, sehingga sembarangan dia, sehingga anaknya ini tadi di hari kemudian jadi bulian, ya, jadi bulian kawan-kawannya. Misalkan kalau dia sekolah, setiap dipanggil nama anaknya tadi, orang ketawa semua. Kira-kira apa Pak Armin yang pernah dialami Pak Armin sekolah? Kira-kira nama ada nggak di kelas dulu? Nama yang kalau dia dipanggil, di absen, orang ketawa Pak Armin. Ya. Nah, sangkut lah, misalkan sangkut, sangkut itu tadi kan. Ini biasa ya, ada sebagian orang nama sangkut. Jadi setiap jadi ingat ada iklan nama sangkut. Jadi setiap istilahnya kalau di sekolah, itu bisa bayangkan gimana anaknya tuh kalau SD setiap di absen, pengenalan murid baru misalkan kan, di absen, gurunya manggil, Budi, saya Bu, Ahmad, saya Bu, sangkut. Orang yang ngerti makna sangkut itu pasti ketawa, nyangkut kan itu tadi. Nah, seperti ini yang kurang perhatian dalam memberikan nama anak ya.
Jadi jangan sampai anak tersebut dicela, dihinakan di hari kemudian. Dikarenakan inna ba'dul aba, sesungguhnya sebagian orang tua, sebagian bapak itu qad yu'jibu ismun muayyan, terkadang dia ini kagum terhadap nama tertentu. Ada nama yang dikagumi sama dia. Ferdi Sambo, nama terkagum dia, lagi viral di 2022 ini tadi. Ya, nah. Walakin hadzal isma, akan tetapi nama ini qad yakunu mazmuman inda qaumin, akan tetapi nama ini menjadi tercela, terkadang tercela di suatu kaum, di kaumnya dia atau di masyarakatnya dia. Itu nama, pokoknya orang kalau dengar nama Ferdi Sambo ini pokoknya celaan dan cacian lah. Nah, seperti ini tidak pantas orang tua menamai anaknya dengan nama yang masyarakat sendiri tuh menganggap tabu. Nama ini tadi tergambar Pak Armin, misalkan di suatu kampung, kita tinggal di suatu wilayah, nama ini orang suku ini kalau dengar nama ini mereka menganggap buruk lah. Nah, hindari nama-nama seperti itu. Meskipun di kampung kita nama ini nama yang biasa ya. Misalkan ya, nama yang di suatu wilayah ini nama bagus lah istilahnya itu kan ya, tapi di suatu wilayah tertentu nama ini dipakai untuk nama hewan ya. Contoh misalkan kalau kita bilang babi ya babi, ya enggak? Orang Jawa nyebutnya celeng, ya. Kita kalau dibilang celeng, ya dikira celengan. Mungkin dipikirnya dipikir orang tua celeng, ini anaknya mudah-mudahan nanti bisa nyeleng duit, gitu kan? Dia tinggal di Jawa memberi nama anak celeng. Mungkin kalau di Sumatera nama celeng ini ya mungkin kantong duit atau kotak duit, tabungan. Tapi di Jawa ini nama hewan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Au fi syai'un minan nabzi wal iyadu billah, atau pada nama tadi ada sesedikit berupa celaan, hinaan, kritikan, olokan. Itu nama-nama yang tidak diperbolehkan. Sehingga ini juga poin yang perlu diperhatikan dalam pemberian nama. Janganlah nama-nama yang kita berikan kepada anak kita itu nama yang terdapat padanya celaan, olokan, ejekan. Itu tidak diperbolehkan. Wa ma'lumun anna adhiyatal muslim la tajuz. Perkara yang sudah dimaklumi ya, sudah diketahui, anna adhiyatal muslim la tajuz, bahwasannya menyakiti seorang muslim itu tidak boleh. Kan tidak boleh ya kita nyakiti seorang muslim ya. Nah, ini tuh anak kita loh. Jangan sampai dia tersakiti bertahun-tahun gara-gara nama yang kita berikan ini tadi. Dia jadi bulian. Fala yatasabbabul walidani fi adhiyati ibnihima. Maka janganlah kedua orang tua ini tadi menjadi penyebab anaknya tersakiti. Au bintihima bisababil katasmiyah. Baik putra atau putrinya tadi dengan sebab penamaan tersebut. Nah, ini poin yang perlu kita perhatikan dalam memberikan nama kepada anak. Jangan sampai nama tersebut membuat anak kita tersakiti bertahun-tahun, di hari kemudian dia merasa dihinakan, direndahkan oleh kawan-kawannya, dibully gara-gara nama tersebut. Wa kadzalika la yajuzu ayyusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Demikian juga tidak diperbolehkan seorang anak itu dikasih nama, diberi nama dengan nama yang mu'abbadan li ghairillah, dengan nama yang dihambakan, disandarkan kepada selain Allah. Misalkan apa? Abdus Syamsi, mu'abbadan li ghairillah,
ta'bid, dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Syamsi kalau zaman dulu ya, Abdul Uzza misalkan. Nah, misalkan zaman sekarang, misalkan contoh Abdul Rasul, ya, Abdul Rasul misalkan, atau mungkin Abdul Ka'bah, itu tidak boleh, ya. Misalkan bapaknya misalkan Ahmad, dia kasih nama Abdul Ahmad, itu tidak boleh. Wala yajuzu ayyusamma bi asma'il kufar. Kemudian yang juga tidak boleh bernama dengan nama orang-orang kafir. Tidak boleh. Apa biasa nama orang kafir? Hah? Yosef tidak, teman. Untuk Yosef ambilan dari Yusuf. Yosef itu diambil dari Yusuf. Yosef itu Yusuf ya. Nah itu tadi Franciscus, Alexander, George, ya, George. Nah itu tadi. Kalau Michael diambil dari Mikail. Ini sebenarnya nama-nama sebagian yang dipakai oleh orang Barat. Mereka kan dari Bani Israel, nama-nama Bani Israel. Bisa dipakai orang-orang Yahud, orang-orang zaman dulu. Kadang memakai sebagian nama nabi, ya. Kemudian wala bi asma'i fiha tazkiyatun linnafsi, dan jangan pula dengan nama-nama yang pada nama tersebut ada pentazkiyahan terhadap diri. Maksudnya itu perekomendasian, pensucian diri, merasa, contoh namanya Khairun Nisa. Ini kan ada kadang sebagian orang bernama dengan Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Tidak ada wanita yang paling baik itu kecuali yang 4 wanita yang disebutkan dalam hadis, ya, Khadijah, Asia, Maryam, Fatimah. Nah, anak kita janganlah kasih nama Khairun Nisa, terlalu tazkiyah itu namanya tadi. Sehingga di sini bisa kita simpulkan apa yang kita baca ini tadi. Nama-nama yang tidak boleh ya. Yang pertama, nama-nama yang dianggap tabu, buruk di tengah masyarakat, yang menyebabkan dia ini dibuli, dicela, dicaci maki, dicemooh di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nama-nama yang buruk ya, maknanya nama-nama yang tidak disukai suatu kaum. Kemudian juga nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalkan Abdul Syamsi, Abdul Qomar misalkan, Abdul Sama misalkan. Atau nama-nama yang dipakai oleh orang-orang kafir tadi, seperti Franciscus, kalau, atau Paulus ya, Paulus misalkan. Apalagi misalkan George, kata mereka. Ini nama-nama yang biasa dipakai oleh orang kafir, tidak diperbolehkan. Tidak pula nama-nama yang mengandung tazkiyah, nanti disebutkan. Contohnya mereka sebutkan Al-Bar, Bar itu orang yang baik. Nah, ini juga jangan, ya. Makanya diperhatikan nama tadi, jangan sampai ada unsur perekomendasian terhadap dirinya. Sama mereka sebutkan juga, para ulama menyebutkan seperti nama Muttaqin, ya, Muttaqin, ya kan? Mungkin biasa kan kita kan bernama, dengar nama Muttaqin. Siapa nama Muttaqin? Memang dia orang bertakwa, ya enggak? Ya kalau dia bertakwa. Kalau kerjaan dia maling, berjudi, ya enggak? Maksiat, namanya Muttaqin. Ketangkap polisi, bandar narkoba, nama Muttaqin, ya kan? Maaf, misalkan bos perempuan malam, namanya Mukmin,
Nah, ini juga nama-nama yang disebutkan oleh para ulama, jangan ada nama unsur tazkiyah. Juga yang mereka sebutkan nama-nama yang tidak diperbolehkan itu seperti nama yang disandarkan kepada agama. Misalkan Saifuddin, ada tambahan-tambahan din. Saifuddin, apalagi Komaruddin, Nuruddin, Samsuddin. Itu juga disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh. Jadi nama yang dilarang itu ada dua macam. Ada yang memang haram seperti ini, nama-nama orang kafir ini itu hukumnya haram, ya, haram. Ini nama-nama yang makruh, dan nama-nama yang makruh. Nah, di sana ada nama yang tidak boleh juga kata para ulama, seperti nama-nama syaitan. Ngasih nama anak syaitan misalkan, atau ngasih nama anak iblis. Dia tidak kalah anaknya tuh disaingi namanya tadi, dikasih nama anak iblis, atau dikasih nama anak Dajjal, punya anak kembar Ya'juj wa Ma'juj. Itu tadi ngeri kan, apa tak katik nama lain ya. Atau nama dari kelompok-kelompok yang menyimpang, contoh Rafidhah, Syiah, nama dia Syiah misalkan Rafidhah, atau namanya Qadariyah ya, Jahmiyah misalkan, itu juga tidak diperbolehkan ya. Kemudian, nah untuk nama-nama ini kalau memang dia buruk, dia diganti ya, diganti. Kalaupun seandainya dia tidak mungkin mengganti nama tertulis yang di akte karena agak ribet ya, untuk mengganti nama itu kadang melalui pengadilan, di sidang ditanya alasan kenapa mau ganti nama. Nah, bagi yang anaknya belum ada ijazah itu bisa ya, nanti ada di akte itu dikeluarkan baru lagi, tapi dibuat keterangan di bawahnya dari nama A berpindah ke nama B. Nah, kalau ditanya misalkan di sidang kenapa mau ganti nama, nggak usah alasan tidak sesuai dengan sunnah pak, mereka nggak terima alasan itu tadi, itu alasan nggak logis. Nah, yang logis di pengadilan itu mereka sebutkan alasannya sakit. Kan orang awam ini kan kalau mandang namo itu kan kalau udah cocok kan demam-demaman katanya kan, acaknya ini namo kau ini keberatan namonya ini tadi, demam mana, itu masuk akal. Tapi kalau disebutkan ini nama tidak sesuai dengan sunnah, namanya haram, mereka tidak ngerti, namanya mereka awam kan, itu tadi biasanya seperti itu. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ba'dal asma al-qabiha ila asma'in hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau merubah sebagian nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah sebagian nama yang buruk menjadi nama yang bagus. Faqad ghayyara alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengganti beberapa nama. Kama jaa inda Muslim fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim menyebutkan bab, ada bab dalam Sahih Muslim, bab istihbabi taghyiril ismi al-qabi ila hasanin. Ada bab dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu ada bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, bab istihbab taghyiril ismi al-qabi ila hasanin. Bab disunnahkannya merubah nama yang buruk menjadi nama yang bagus. Bab disunnahkannya merubah nama yang buruk menjadi nama yang bagus. Demikian juga Imam Al-Bukhari ya, Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari ada bab langsung, kata Imam Al-Bukhari, bab istihbabu taghyiril ismi ilal ismi ahsan minhu. Kata Imam Bukhari, disunnahkan merubah nama menjadi nama yang lebih baik.
Disebutkan hadis min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ghayyara isma Asiyah, merubah nama seorang wanita yang bernama Asiyah. Jadi ada wanita bernama dengan nama Asiyah. Asiyah diubah oleh Rasul. Waqal, Rasul mengatakan anti jamilah, engkau adalah jamilah. Nah ini tadi ya, boleh nama jamilah ini bagus, itu ada di zaman Rasul. Jadi kalau punya anak perempuan siapa namanya? Jamilah. Karena sebagian orang dengarnya nggak keren, Ibu Jamilah guru SD. Ya inilah yang jadi masalah nih Mas, di ikhwan-ikhwan kita yang zaman sekarang ini dengar nama-nama seperti ini nih nggak keren kan, itu tadi. Nah, padahal nama seperti ini dulu ada orang namanya Bu Asia. Asia itu orang yang bermaksiat, pakai sod, Asia, ain sod. Ini kan orang yang bermaksiat, wanita yang bermaksiat. Diganti sama Rasul anti jamilah, engkau adalah wanita yang jamilah. Jamilah itu bagus, indah, cantik. Wajah inda Muslim fis Sahih wa Abi Daud fis Sunan. Juga datang riwayat dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, anna Muhammad ibn Amr ibn Atha sama ibnatahu Barrah. Bahwasanya dulu si Muhammad bin Amr bin Atha menamai putri beliau dengan nama Barrah. Barrah itu kalau artinya Barrah itu wanita yang baik. Barrah dari bir, ya, orang yang baik, wanita yang baik. Faqalat Zainab bintu Abi Salamah, lalu si Zainab bintu Abi Salamah, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi. Dulu Rasul, kata si Zainab, dulu Rasul melarang nama ini, nama Barrah. Wasummitu Barrah. Dulu kata Zainab, dulu aku ini namanya si Barrah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul mengatakan, la tuzakku anfusakum, jangan kalian merekomendasi menganggap diri kalian suci, jangan menganggap diri kalian bersih. Allahu a'lam bi ahlil birri minkum, Allah yang lebih tahu tentang orang yang paling baik dari kalangan kalian. Itu juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah, menganggap diri kalian baik, merekomendasi diri kalian sendiri. Allah lah yang maha tahu tentang siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Faqalu, lalu orang-orang bertanya kepada Zainab, bima nusammiha, kira-kira dengan apa kami namai ini tadi? Faqal sammuha Zainab. Rasul mengatakan namai dia Zainab. Akhirnya si Zainab ini yang tadi namanya Barrah dikasih nama Zainab, ya, dikasih nama Zainab. Nah Zainab ini juga mungkin kalau kita di zaman sekarang, wah Ustadz, ada yang lain enggak Ustadz? Kasih nama anak, siapa nama anak perempuan? Lanang Tino, anak Icon Tino, kasih nama Jamilah atau Zainab. Nah repot-repot, itu Rasul yang milih kan, iya enggak? Kayak kasih nama Barrah. Nah, kasih nama Zainab. Kadang tapi sebagian masyarakat kita, karena sebagian ikhwan atau jamaah pengajian ini kadang dengar nama Zainab ini kurang keren Mas. Nama kuno itu, nama ibu-ibu kita kadang dengarnya nama Zainab, sudah tua pandangan mereka kan. Nama-nama kuno, kalau istilah Palembang ini nama bahula, ya. Zaman bahula itu bukan zaman modern ini tadi. Padahal itu nama yang juga disunnahkan. Rasul menamai seseorang ketika namanya kurang baik, dinamai oleh Rasul dengan nama Zainab. Nah berkaitan dengan Barrah, Barrah ini kan perempuan. Kalau laki-laki Al-Bar, ya. Berbeda dengan dia Abdul Bar, ya.
Kalau Abdul Bar itu bagus, nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bar itu nama dari nama Allah. Jadi bagus dia kalau misalkan Abdul Bar. Begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan masuk pada perkara ini seseorang yang bernama dengan nama Abror, namanya Abror. Nah ini juga ada, pernah dengar Abror ya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau ditanya, boleh enggak bernama dengan nama Abror? Kata beliau, dulu di zaman Rasul ada seorang wanita bernama Barroh. Barroh itu bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal mufrad. Kalau tunggal saja kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak boleh, apalagi jamak. Abror, Abror itu jamak, ya, tambah tidak boleh kata beliau. Qala al-Imam Abu Daud, Al-Imam Abu Daud menceritakan, beliau berkata, ghayyara Rasulullah alaihi salatu wassalam ismal asi. Rasul mengubah nama seseorang yang bernama Al-Asi, ya, namanya Asi diubah sama Rasul. Wa Aziz, yang bernama Aziz juga diubah sama Rasul. Wa Atala, Atala juga diubah sama Rasul. Wa Syaiton, Syaiton. Wal Hakam, nama Al-Hakam tidak boleh, karena Al-Hakam ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan kisahnya gini. Waktu itu ada seseorang dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam pakai alif lam, Abul Hakam. Kata Rasul, nah dia ini tokoh suatu kaum, tokoh masyarakat. Orang-orang dia disebut Abul Hakam itu karena dia sering memutuskan RT lah uji gitu, nah Januar itu tadi RT-nya di zaman Rasul. Jadi saking setiap dia memutuskan suatu perkara itu tepat, akhirnya dilakopilah sama masyarakat Abul Hakam. Ya, biasa orang Arab itu kadang kalau dia misalkan melakopi seseorang ini, kalau dia misalkan kaya kadang dilakopi Abul Ghina, Abul Ghani misalkan seperti itu, ya. Nah ini orang si Abul Hakam ini ditokohkan di masyarakatnya. Rasul nanya, ada nama siapa anakmu yang paling tua? Dia bilang, anakku paling tua namanya Syuraih. Kata Rasul, fa anta Abu Syuraih, kalau begitu engkau Abu Syuraih baik katanya. Nah, fa innallaha huwal hakam, kata Rasul, dikarenakan Al-Hakam ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwal hakam, ya. Kemudian di sini disebutkan Rasul pernah mengubah nama Ghurab. Ghurab itu gagak, artinya burung gagak. Wa Hubab, Hubab, ya, Hubab. Wa Syihab, Syihab pernah diubah. Ini juga nama Pak siapa, Pak Syihab misalkan. Itu nama yang dulu pernah terjadi zaman Rasul, diubah, ya. Fasamahu Hisham, Rasul menggantinya dengan nama Hisham. Wasama Harban Silman, ada orang bernama Harb itu artinya perang, ya, diganti nama Silman. Silman itu perdamaian. Nah, Silmi tidak apa-apa, bagus, ya, Silmi. Nah, siapa, Pak Silmi misalkan. Wasama al-Muttaji' al-Munba'its, Rasul juga mengganti nama seseorang yang dulu bernama Al-Muttaji'. Muttaji' itu artinya berbaring. Kaget nak guling tulah gawi dia, males begawi, diganti nama oleh Rasul Al-Munba'its. Munba'its itu bangkit, artinya semangat. Wa Ardon, ada orang namanya Ardon, itu sama Afroh, diganti nama Afroh. Ardon itu artinya bumi. Sama Khudroh atau Khadirah, dinamai oleh Rasul Khudroh atau Khadirah. Khudroh, Khadirah itu hijau artinya. Wa Syi'bat Dhalalah, ada orang bernama
Syi'bat Dolalah atau nama gang. Nah, Syi'bat Dolalah, Syi'bat itu gang artinya, gang. Ya. Gang Dolalah, Dolalah itu sesat, gang kesesatan. Oh, jangan pula namanya. Rasul di fasamahu Syi'bal Huda. Rasul menamanya apa? Syi'bal Huda, gang petunjuk, gang hidayah. Ini zaman sekarang ini bakso dinamai nama bakso setan. Kalau ada Rasul, anak yakin diubah sama Rasul. Ya enggak? Apa dak kate nama lain? Bakso setan, bakso kuntilanak, bakso apa lagi mana yang ada? Bakso pocong. Katanya kalau salah di Kuta ini ada bakso pocong apa? Oh, bakso pocong. Ya, bakso setan. Antum bakso apa? Bengkel bakso tuh. Enggak masalah, ya bengkel bakso. Jangan bakso genderuwo misalkan. Nah, ini nama syaiton. Nah, itu tadi galaknya nak nyerupai syaiton. Iya enggak? Nah, itu udah disebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun. Syaiton itu musuh, nama musuh. Kita baik kalau misalkan jengkel dengan wong dak galak nama ini aja Anwar. Nah, jengkel dengan anu tadi, nyebut nama dia, ketemu papasan, itu dak galak. Mungkin jangan sampai ada 7 turunan yang bernama dengan nama itu tadi. Nah, bayanglah. Ini malahan dinamoi nama bakso setan. Ya, ini atau mungkin tukang cukur misalkan ya. Ya. Apa namanya? Barbershop Ya, barbershop setan, barbershop iblis. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Wabani Zainah. Ya. Au Zinyah samahu Bani Rishdah. Ada Bani Zainah atau Bani Zinyah diganti oleh Rasul, diganti namanya dengan Bani Rishdah, diganti dengan Bani Rishdah. Nah, itu tadi. Wasama Bani Muawiyah Bani Rishdah. Bani Muawiyah diganti dengan nama Bani Rishdah. Nah, inilah ya ikhwan ya. Intinya apapun yang kita mau nama ini tidak terbatas cuman sekedar nama orang, tapi berlaku umum. Jelas Mas Arif? Ya. Nanti jangan sampai sampai namai kapal kapal hantu misalkan itu tadi. Itu kan. Atau Mas Arif buat tim apa? Tim pandu ini tadi. Mas Arif ini misalkan angkatan pemandu tahun 2020 sampai 2024 namanya Pandu Antu Banyu. Selama bertugas di Palembang jadi Pandu Antu Banyu. Buatlah grup Mas Arif, grup pemandu ya kan, grupnya Pandu Antu Banyu. Tahu Antu Banyu Mas? Antu air Mas. Hantu Mas, orang Palembang ini bilangnya hantu air. Ya, itu tadi, itu tidak diperbolehkan ya. Intinya apapun nama-nama yang buruk tadi tidak boleh kita jadikan nama. Apa baik? Entah mobil, entah rumah, anak, jalan, gang. Ya. Misalkan gang, ya. Gang apa? Gang sabu misalkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nama-nama yang buruk misalkan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Atau misalkan nama kampungnya ini tadi misalkan kampung iblis, apa dak katik nama lain, cobalah nama-nama yang bagus misalkan, masih mending misalkan kampung matahari, kampung bulan, desa matahari ya kan, atau nama-nama neraka ya enggak? Gang Sakor. Kalau kakek masuk neraka Sakor kalau segang ini tadi kan ngeri itu, seperti itu tadi. Jadi namalah dengan nama-nama yang baik, jangan menama-namai dengan nama-nama jahanam, sekian nama tadi. Tidak dibolehkan. Difahami Pak Armin? Ya, intinya ini perhatikan ya. Kalau kita mau buat usaha, buat tempat, ya, jualan misalkan, jangan merek itu tadi mungkin ingin dia nama terkenal. Zaman sekarang ini kalau nama yang unik itu cepat terkenal. Katanya orang Arab itu bul zamzam tushhar, kencing air zam-zam dia akan terkenal.
Nah, sebagian orang itu tujuan yang bakso setan, apa tadi, bakso kuntilanak, bakso pocong dan yang lain, ini kan supaya terkenal. Oh, di mana beli sana bakso setan? Lem. Ada kan lem setan? Ya. Antum masih beli lem setan kan? Janganlah nyebut lem setan. Itu kan gara-gara gitulah. Mungkin Allah alam karena kuatnya lem Korea ini tadi. Lem Korea itu namanya. Ana beli lem itu enggak kalah ana nyebutnya lem setan. Masih ana tanya, ada lem Korea ada? Itu tadi. Oh, kato anu itu kato yang jagonya. Oh, lem setan, Om. Masih dia. Memang ternyata di Palembang ini sama. Di dusun itu cak itu juga. Kemarin ketika Bapak ke Palembang itu nanya, nak beli lem kan? Pakai lem setan tuh. Nah, anak kan baru tahu kalau ada lem itu dinamanya setan. Ternyata toko bangunan itu juga memang namanya lem itu lem setan. Antum yang bengkel kan juga nyebutnya lem setan kan? Nah, itu tadi. Ya, tidak boleh antum zalim terhadap lem itu tadi. Menamai lem tadi dengan yang bukan namanya tadi, tidak diperbolehkan. Sudah sebut nama yang normal, ya, yang asal dia dibuat, produk yang dibuat. Difahami jelas ya? Jadi penamaan yang baik ini tadi berlaku untuk semuanya, bukan khusus untuk anak atau putri gitu. Baik tempat usaha, menamai mobil, namai tim, grup, ya. Ya, grup-grup WA, jangan dikasih nama-nama yang buruk, yang bagus lah. Janganlah ngerikan, misalkan ngasih grup atau grup WA namanya tadi ahlu jahannam, ya, enggak. Janganlah, ya, kasih nama-nama yang bagus, mendingan dia ahlul jannah, ya, mungkin atau dengan nama kami bersaudara, kami muslim, dan yang lainnya nama-nama yang bagus. Kemudian Qal Abu Daud mengatakan, qala Abu Daud wa taraktu asanidaha lil ikhtisar. Kata Abu Daud, sengaja aku tinggalkan sanad-sanadnya dalam rangka meringkas. Dalam artian Abu Daud tidak menyebutkan sanad-sanad kisah pengubahan nama-nama ini dalam rangka meringkas penyebutan. Faizan, maka dengan demikian min hukukil abna at-tasmiyah al-hasanah, termasuk hak anak adalah menamainya dengan nama yang baik, nama yang bagus. Wallahul muwaffiq. Itu hak anak gitu. Namailah dengan nama-nama yang baik, yang bagus. Kalau namanya baik, bagus itu kadang itu mencerminkan orang tua sih. Ya enggak? Kelihatan orang tuanya ini tadi, orang tua yang soleh apa enggak biasanya bisa dilihat anak. Ya. Ada nama anak misalkan Muhammad. Ya. Ini berarti paling tidak orang tuanya dulu orang-orang yang dari keluarga-keluarga yang ngerti lah terhadap agama. Tapi kalau anaknya tadi, misalkan nama anaknya Lucinta Luna, perempuan, ini bisa dipastikan ini bukan dari keluarga yang baik-baik. Masa banci, ya kan? Gitu tadi. Nah, yang seperti ini kelihatan, makanya sebagian anak kadang kita ngeliati anak siapa namanya ketika ditanya nama-nama artis, oh bapaknya penggemar, ya enggak? Penggemar artis itu tadi, itu tidak diperbolehkan nama-nama. Carilah nama-nama orang soleh, masa nama-nama yang artis, ya enggak? Atau nama-nama bintang film, nama-nama tiktoker, ya kan? Atau yang lagi viral sekarang apa? Yang hacker itu, Bijorka, ya Bijorka namanya tadi, mungkin kasih nama di akte Bijorka, ya, Ferdi Sambo, pokoknya nama-nama yang viral, ya. Termasuk juga misalkan yang nama yang kurang bagus ya, yang di sebagian kita di Indonesia ini, sebagian masyarakat menganggap tidak bagus nama tersebut karena orangnya memang tidak bagus. Abu Janda, Abu Janda, ya enggak? Abu Janda. Atau mungkin karena dia ngefans sama Banser, ya kan? Ngasih nama anak Ahmad Banser. Itu tadi. Orang yang tahu ya ini ormas buruk dan yang lainnya tadi, nanti dampak buruk di hari kemudian. Anaknya akan dibully, dicela. Jadi ngasih nama itu jangan ngasih, zaman sekarang kan pengen viral, terkenal di media tadi. Begitu juga nama-nama yang tidak punya makna. Katanya ada nama yang terpendek,
cuman sehuruf. Ya nama-nama yang seperti ini apa faedahnya? Siapa namanya? A misalkan, atau B. Nama-nama yang seperti ini juga kurang baik. Ya kasih nama yang punya makna, yang maknanya bagus. Seperti tadi misalkan namanya Jamilah, indah, bagus. Atau misalkan namanya Muhammad, Ibrahim. Atau mungkin namanya tadi nama permata misalkan Lu'lu misalkan, Lu'lu. Atau mungkin marjan. Marjan itu sebenarnya permata ya. Kalau di kita sirup tadi. Lu'lu al marjan itu tadi. Atau mungkin durroh. Durroh itu mutiara. Tidak masalah. Nama-nama atau az-zahab misalkan, emas, diperbolehkan. Ya, yang sesuatu yang maknanya indah, bagus, tidak masalah. Kemudian di sini disebutkan salisan, hak yang ketiga dari hak anak ketika anak sudah lahir. Ya. Yang pertama kita mendoakan dia, ya enggak? Yang kedua ngasih nama yang baik. Yang ketiga al-aqiqah anhu, mengakikahinya. Al-aqiqah anil maulud masyru'an, mengakikahi anak yang lahir ini adalah perkara yang disyariatkan. Khilafan liman ankara sunniyataha, ya. Dalam rangka menyelisihi pendapat orang yang mengingkari sunnahnya. Memang ada sebagian para ulama mengatakan akikah itu tidak disunnahkan, ya. Namun pendapat yang terkuat akikah disunnahkan. Qala al-Imam Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, berkata al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari, adraktun nas wa ma yada'un al-aqiqa 'anil gulam wal jariyah. Kata Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, beliau ini termasuk tabi'in ya. Beliau mengatakan, aku mendapati orang-orang dari kalangan sahabat dan tidak ada di kalangan mereka itu yang meninggalkan akikah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini perkara yang disunnahkan. Akikah itu disunnahkan. Dalam hal ini sebenarnya ada khilaf juga di kalangan para ulama hukumnya, ya. Dia disyariatkan. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan akikah tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Pendapat kedua, akikah mengatakan disunnahkan. Nah, bagi yang mengatakan akikah disunnahkan, mereka silang pendapat juga. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan disunnahkan. Nah, namun ini semua berporos pada akar permasalahannya, yaitu kemampuan. Sebagian para ulama mengatakan kalau dia mampu, akikah tadi hukumnya wajib. Sebagian mengatakan kalau dia mampu, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, sunnah atau wajib ini tadi, ini berkaitan dengan orang tua, bukan berkaitan dengan diri kita pribadi. Kapan akikah tersebut? Di sini disebutkan watakunu fi sabi'ihi. Akikah itu dilakukan pada hari ke-7. Itu yang sunnah. Hadis hari ke-7 jelas sahih. Au fil rabi' asyarah, atau hari ke-14, au fil hadi wal ishrin, atau hari ke-21. Untuk hari ke-7 hadisnya jelas sahih. Hari ke-14 dihasankan oleh sebagian para ulama. Ada yang menyatakan hadisnya hasan. Sebagian mengatakan hari ke-14 dhaif. Ya, anggaplah hasan. Sehingga anak Syekh Al-Albani menghasankan kalau tidak salah. Untuk hari ke-21 hadisnya dhaif. Nah, intinya yang afdol hari ke-7. Namun kata para ulama, kalau seandainya dia tidak mampu hari ke-7, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, kalau dia tidak mampu hari ke-7, maka diperbolehkan dia pilih kelipatan ke-7. 14 ya, kemudian 21, kemudian 28, terus 36 35 terus 42, 49 terus. Nah, kalian misalkan hitung, Januar misalkan antum tidak mampu, antum ada anak yang belum diakikahi, yang musuh belum, misalkan suatu saat antum pengen akikah, kata Imam Ibnu Qayyim, antum hitung kelipatan ke-7, antum hitung dewek, ya kan?
Mundur antum tadi, kalikan 7, 7, 7, 7. Nah, yang ketujuhnya tadi, entah 7 yang kali berapa, entah 7 kali 100, 700, berarti kan, entah pokoknya kali ke-7. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Namun sebagian para ulama, mereka mengatakan, kalau sudah lewat hari ke-7, tidak disunahkan lagi. Karena hadis yang sahih, cuman menyebutkan hari ke-7. Ya. Sebagian para ulama yang lain, seingat anak seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mengatakan tidak masalah, yang penting anaknya belum balik. Karena lafaz hadis itu gulam itu anak yang belum balik. Jadi afdol sunnah hari ke-7. Tapi kalau seandainya dia molor, ya intinya sampai dia belum balik. Misalkan hari ke-7 itu dia tidak mampu, belum ada kemampuan, boleh anak umur 2 tahun, umur 3 tahun, intinya sampai dia belum balik. Difahami Anwar? Misalkan anak antum sudah umur 7 tahun, tidak masalah diakikoi. Tapi kalau antum anaknya tadi sudah besar, sudah lewat balik, katanya mereka para ulama mengatakan tidak disunahkan untuk diakikoi. Ya. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, tidak disunahkan untuk mengakikoi diri sendiri. Tidak disunahkan, karena akikoh ini tadi sunnah yang ditetapkan untuk orang tua, bukan untuk diri pribadi. Bagaimana dengan riwayat yang dari Ali bin Abi Thalib? Katanya Ali bin Abi Thalib pernah mengakikoi diri dia sendiri. Ini kata para ulama, riwayat yang dari sahabat itu tidak ada yang sahih. Ya, tidak sahih. Kalaupun ada yang sahih, itu ijtihad di kalangan sahabat. Memang ada pendapat sebagian para ulama yang berpendapat orang kalau sudah belum diakikai dan sudah dewasa, boleh dia mengakikai diri sendiri. Misalkan Mas Arif pengen akikah, ternyata dulu orang tua belum mengakikai. Menurut pendapat sebagian para ulama tidak masalah. Namun kalau saya pribadi tidak perlu ya kita mengakikai diri kita pribadi. Namun kalau ada yang ingin akikah, ya tidak usah dilarang sih. Ya, tidak usah dilarang. Dalam artian ini masalah khilaf. Dalam artian dia pengen akikah, ya sudah tidak masalah. Mudah-mudahan dia dengan akikah ini dia berkorban tahun depan. Masalahnya sebagian masyarakat ada yang tidak mau berkorban, alasannya belum berakikah. Akikah enggak, korban juga enggak. Itu tadi. Qal Saleh ibnul Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Saleh ibnul Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu Saleh anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya anak namanya Saleh. Imam Ahmad itu punya anak 2, satu Soleh, satunya Abdullah. Ya, Abdullah ibnu Ahmad. Qala abi fil aqiqah, kata Soleh, bapakku berkata tentang akikoh. Pendapat Imam Ahmad, tuzbahu yaumas sabi'. Kata Imam Ahmad, akikah itu disembelih pada hari ke-7. Fa illam yaf'al fa fi arba'a asyarah. Kalau tidak dilakukan pada hari ke-7, maka lakukan pada hari ke-14. Fa illam yaf'al, kalau dia tidak melakukan pada hari ke-14, fa fi ihda wa ishrin, maka dilakukan pada hari ke-21. Ini pendapat Al-Imam Ahmad dan juga pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Diurutkan terus seperti itu, 28 ya, dan seterusnya. Summa illam yatamakkan aqa'anhu mata sya'ah. Namun kalau tidak termudahkan gitu loh, tidak ada kesempatan pada hari ke-7, ke-14, 21 seterusnya, maka silakan dia mengakikainya kapanpun dia mau. Wa mata tayassarah, dan kapanpun termudahkan bagi dia. Dalam artian waktu 7, 14, 21 ini mereka menyebutkan itu waktu sunnah. Tapi selain itu tidak masalah. Namun hadis yang menyebutkan 21 sehingga anak dhaif. Yang 14 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang jelas-jelas sahih itu hari ke-7. Banyak dulu guru-guru kami di Yaman, mereka lebih menguatkan hari ke-7. Itu yang sunnah. Untuk 14 hadisnya dhaif, 21 hadisnya dhaif. Namun tidak masalah lah ya. Untuk 14, 21 itu tidak masalah. Yang penting ada akikoh. Namun kalau mau ditanya yang afdol, itu yang afdol di hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah penyembelihan, bukan makan. Kalau makan terserah, mau dimakan hari 10 tidak masalah. Misalkan hari ke-7 itu bertepatan dengan hari Jumat. Ini acara hari Ahad ya. Nah, dia sembelih hari Jumat.
dimakan hari Ahad, tidak masalah. Atau misalkan hari 7 itu bertepatan dengan hari Rabu, sedangkan acara itu hari Ahad, dia sembelih hari Rabu, tidak masalah. Sembelih hari Rabu, ya masuk freezer, kemudian dimakan di hari Ahad, itu diperbolehkan. Yang penting dia tersembelihkan. Nah, untuk akikah ini tadi, para ulama menyebutkan yang afdol adalah dimasak, bukan dibagi mentah. Itu yang afdol. Kalau dibagi mentah boleh baik, tapi kurang afdol. Akikah itu dimasak. Berbeda dengan daging kurban. Daging kurban yang afdol kata para ulama dibagi nai'an, dalam keadaan mentah, masih belum dimasak. Untuk daging akikah itu dimasak. Wa yakunu anidz zakari syatani. Akikah ini untuk laki-laki 2 kambing. Disebutkan dalam hadis mutakafian. Ya, 2 kambing ini sejajar, sekufu tuh sepantaran, nah gitu nah. Jangan sikoknya besar, sikoknya kecil. Jadi 2 ini mirip-mirip lah beratnya tadi. Tidak dipersyaratkan jantan. Boleh akikah tadi dengan kambing betina, tidak masalah, diperbolehkan. Sebagaimana korban, pernah dulu kita bahas, kambing korban juga boleh betina, tidak mesti jantan. Walaupun mereka para ulama menyebutkan yang afdol jantan. Mereka cuma menyebutkan afdol jantan, bukan kewajiban. Namun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama untuk akikah, apakah syarat hewan akikah sama seperti syarat hewan korban? Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Pendapat jumhur ahli fikih, mereka mengatakan syarat kambing akikah sama seperti kambing kurban, yaitu harus minimal setahun, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus kering. Jadi syarat kurban itu berlaku dengan syarat akikah. Pendapat kedua, dan kalau anak pribadi, anak lebih condong ke pendapat kedua ini tadi. Ini pendapat kedua ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Syaukani, dan sebagian dari guru-guru kami yang ada di Yaman, dan juga pendapatnya Syekh Mukbil dan yang lainnya, sebagian dari murid-murid beliau mengatakan bahwasanya tidak dipersyaratkan untuk kambing akikah sama seperti kambing kurban. Dalam artian diperbolehkan di bawah umur, di bawah setahun. Kenapa? Dikarenakan Rasul ketika menyebutkan lil gulam syatan walil jariyah syatun, untuk laki-laki itu kambing, 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Rasul tidak menyebutkan harus ketentuannya begini-begini. Yang penting dipotongkan kambing, itu patokan ketentuan. Jadi tidak ada patokan dia tadi harus ukuran kambing kurban, ya. Jadi kalau anak pribadi, anak lebih condong ke pendapat yang kedua ini tadi. Tapi kalau antum seandainya antum pengen cari kambing yang standarnya kambing kurban, tidak masalah, diperbolehkan. Namun biasanya kalau orang Indonesia ini, kalau kita perhatikan pengamalan urufnya, mereka membedakan. Anak pernah beli kambing di pasar kambing di Tanjung Rajo itu. Jadi kata pedagang kambing, kalau kurban belum masuk nih, kalau akikah masuk. Wah ini, ya nah, berarti yang di masyarakat kita beredar itu mereka membedakan kambing kurban. Berarti kambing akikah itu lebih rendah, lebih longgar, syaratnya tidak terlalu ketat seperti syarat kurban. Gitu Pak Armin. Ada tidak di masyarakat sekitar Pak Armin pernah terdengar ini kalau korban belum masuk tapi akikah lah masuk? Ya pernah ada beli ya, kadang pedagang-pedagang ngomong cak itu itu tadi. Dan juga rata-rata pedagang kambing akikah nampaknya juga berpendapat seperti itu. Ya, cobalah antum pikir akikah 2 juta, ya nak, 2 juta Januar lah nasi, ya nak, plus ngantar daging dimasakkannya. Kambing apa yang lebih setahun dapat 2 juta itu ya Anwar?
Ya enggak? Itu paling enggak kambing 8 bulanan. Ya enggak? Kalau kambing setahun, dia nak setahunan, rugi dia. Rugi itu tadi. Difahami ya? Jadi kembali ke pembahasan ini tadi. Jadi kalau nak akikah itu sebenarnya bisa sih sebenarnya. Ya, kalaupun misalnya dia cari yang kambing mungkin 8 bulan, mungkin pun kalaupun tidak kebeli yang jantan, beli yang betina kan lebih murah kan, lebih murah, tidak masalah. Yang penting ditunaikan sunnah ini tadi, dan tidak mesti ngundang. Maksudnya itu ngundang acarahan ya, apa biasanya kalau di masyarakat awam tuh marhaba istilahnya, sekalian marhaba, tidak mesti. Belum lagi sewa tenda 150 ya kan? Nambah lauk lagi. Coba kalau masak dewek di rumah tadi, undang baik tetangga-tetangga itu tadi, atau sudah bungkusilah kasih tetangga makan, itu sudah terwakili. Ada sebagian orang ya, anak pengalaman pernah ditanya, Ustadz, anak nih pengen akikah tapi duitnya kurang. Ya, sebenarnya ada duit untuk beli kambing, cuman dia nak akikahnya pengennya acara. Ya wajar kurang. Jadi cak mano katanya, cak mano kalau ditunda dulu. Ya kalau ditunda tidak masalah, cuman kalau masalah ada duit untuk beli kambing kan tinggal beli baik kambing. Beli beras berapa sekarang, cuman 200.000 ya dah. Nah, bumbu segala macam tadi, upakan masakan kambing ini tadi, kasihkan ke tetangga, tidak perlu repot. Apalagi sekarang ini yang kambing akikah itu yang sudah jadi kan, paket 2,5 juta, 2 juta, itu terima bersih lah, diantarkan ke lokasi. Nah seperti ini sangat mudah ya. Kalaupun ya udah kati tapi pengen yang dia akikah, gampang. Beli kambing harga 800, ya enggak? Caranya kambing tadi serahkan ke jamaah pengajian. Kagak jamaah pengajian yang eksklusif yang belikan bumbu, belikan beras. Itu tadi. Ya enggak Mas Arif, itu tadi. Kenanga diantarkan ke Kenanga Mas Arif, itu tadi. Ya. Selesai jadi Mas Arif. Ya. Ana ada pengalaman. Kalau yang terakhir dulu ya, yang mana akikah dulu kan? Anak kasih kan Kenanga, anak kasih kambing, anak kasih aja berapa duit 200.000 kalau salah itu, ditambahin deh sama dia, sama kawan-kawan, jadi bisa makan dan jamaah pengajian. Itu kalau nak hemat, ya. Dalam artian jangan dijadikan alasan acara yang besar itu tadi kita membatalkan acara yang sunnah ini tadi. Nah kemudian juga yang dibahas oleh mereka para ulama ahli fikih, boleh ndak akikah tadi diganti dengan sapi. Ini kan dalam hadis itu kan kambing. Nah ini terjadi perbincangan di kalangan mereka. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Ya. Kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan ya sudah ikut ya, Rasul menyebutkan kambing. Nah, kalaupun antum pengen sapi ya sudah, beli kambing siko, misalkan anaknya perempuan, beli lagi sapi. Ya enggak? Ini kadang nak sapi nian. Ya, sesuai dengan sunnah, itulah yang afdal besar pahalanya. Kemudian di sini disebutkan wa anil unsa syatun, dan untuk anak perempuan syatun, 1 kambing. Ya. Bebas kambing jantan atau kambing betina. Nah, untuk yang laki-laki ini juga para ulama menyebutkan boleh dicicil. Boleh nyicil. Nyicil itu maksudnya misalkan Januari antum bulan ini lahiran anak cuman mampu untuk 1 kambing dulu. Beli misalkan 1 juta. Nah, mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan lagi 1 kambing lagi, itu diperbolehkan nyicil. Jadi tidak mesti, tapi yang sunnahnya seumuran, sekupu tadi. Jangan yang ini umur misalkan 8 bulan atau umur setahun, yang anunya umur lebih besar, jangan. Jadi sederetan umurnya tadi. Tidak masalah, boleh dicicil. Jadi kalau seperti ini tadi, Islam itu mudah ya. Kita bayang berat, ya enggak? Kadang anaknya lahir yang miris di sebagian masyarakat karena kurang tahu dengan sunnah ini, anaknya lahir tadi dia beli apa, stroller namanya, stroller itu dibeli sama dia.
Pokoknya perlengkapan bayi ini luar biasa. Ya enggak? Tapi akikah tidak. Ini kan kadang kalau dibelikan kambing itu mencukupi. Kadang mungkin anaknya tadi yang jalan misalkan sudah bisa sepedaan, dibelikan sepeda, hasilnya jutaan juga kan. Tadi kan pembahasan kita, anak ini kan boleh diakikahi selagi belum balik kan. Nah, misalkan seperti ini, kan ini anak belum balik, kan boleh diakikahi sekarang. Kadang sebagian orang tua, anaknya itu sudah kelas 5 SD belum diakikahi tapi dibelikan sepeda. Ya, nah, yang sepeda itu tadi harganya 2 juta. Dia meninggalkan sunnah tapi untuk beli sepeda. Ini keliru. Makanya berkaitan dengan sunnah ini tadi bukan masalahnya dia kayo banyak duit, bukan, tapi hidayah dan taufik. Berapa banyak uang yang punya kemampuan banyak duit tapi anaknya tidak akikah, lewat. Yang seperti ini kurang tepat dia. Fakullu gulamin murtahanun aurahinatun bi aqiqatihi. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, setiap hulam itu anak kecil ya, murtahanun aurahina bi aqiqatihi, tergadai dengan akikah tadi. Maksudnya apa? Dengan adanya akikah dia tadi bisa ditebus. Nah, di sini beda pendapat di kalangan para ulama. Apa sih makna hadis Rasul setiap anak itu tergadai dengan akikah? Bisa tertebus. Dia itu tergadai, maka dengan akikah itu ditebus. Maksudnya apa sih? Nah, dikatakan oleh sebagian para ulama, ya, di sini disebutkan di bukunya antum, dinukilkan dari Al-Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan ikhtalafan nas fi hadza wa ajwadu maqil fihi ma dhahaba ilaihi Ahmad ibn Hanbal. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling bagus adalah pendapatnya Imam Ahmad. Qala, Imam Ahmad mengatakan hadza fi syafa'ah. Kata Imam Ahmad, ini berkaitan dengan syafaat. Maksudnya gini, Kak Fauzan, ini anak nanti kan ya, itu bisa memberi syafaat untuk orang tua, ya benar? Nah, kalau diakikahi, ini anak istilahnya itu apa ya, surat rekomendasi untuk dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini anak misalkan kalau dia meninggal, anak yang kecil itu meninggal di masa kecil kan, itu kan bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadis, anak yang meninggal di masa kecil belum balik, dia tidak mau masuk surga sampai orang tuanya dikeluarkan dulu. Nah, kalau dia diakikahi, ya diakikahi, ini anak bisa memberikan syafaat. Itu maksud yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Yurid annahu idza lam yu'aq anhu famata tiflan lam yashfa' fi abawayhi. Nah, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad, annahu idza lam yu'aq anhu, bahwasanya ini anak kalau tidak diakikahi, famata tiflan, lalu mati dalam keadaan bayi, lam yashfa' fi abawayhi. Ini anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wa qila ma'nahu annal aqiqah lazimatun la budda minha fasyabbal maulud fi luzumiha wa adam infikakiha minha birrahan fi yadil murtahan. Ada yang menyatakan maknanya itu akikah itu sesuatu keharusan, sehingga diserupakan anak yang harus diakikah itu tadi tidak bisa tertebus kalau belum diakikahi. Namun wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini tadi, ya, sebagaimana oleh Imam Al-Khattabi, bahwasanya anak itu kalau dia diakikahi maka dia bisa melepaskan syafaat untuk orang tuanya tadi. Jelas ya berkaitan dengan anak ini tadi. Kemudian di sini disebutkan tudba anhu yauma sabihi, disembelih hewan tersebut pada hari ke-7. Wa yusamma, dikasih nama. Wa yuhlaq ra'suhu, kemudian dicukur kepalanya. Nah, untuk diberi nama, kemarin sempat kita singgung ya. Di sini para ulama menyebutkan ringkas perbedaan pendapat di kalangan mereka, kalau tidak ada niatan untuk akikah pada hari ke-7, maka pemberian nama tadi bebas kapanpun. Boleh baru lahir langsung kasih nama, langsung misalkan telah lahir anak saya pada hari
Rabu jam sekian yang bernama, kami kasih nama Ahmad Syafi'i, misalkan itu tadi. Nah, contoh. Atau dia ada keinginan akikah. Nah, kata para ulama, kalau ada keinginan untuk akikah, maka yang sunnah di hari ke-7. Berbarengan akikah, berbarengan juga dia dikasih nama. Itu tadi. Kalau anak pribadi seperti itu, anak pengalaman, karena beberapa anak lahir, anak akikai, makanya kadang seminggu tuh wong tua kadang nanyo, siapa namanya? Kaget belum ada nama tadi. Nunggu hari ke-7. Nah, seperti itu. Itu yang sunnah. Yang disebutkan dalam hadis ini kan dikasih nama di hari ke-7. Wa yuhlaq ra'suhu, dicukur. Nah, dicukur ini dicukur dikerok dengan pisau cukur, dengan silet. Itu yang sunnah. Untuk laki-laki dicukur. Nah, untuk perempuan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah anak perempuan ini ikut dicukur? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan anak perempuan juga ikut dicukur. Mereka membawakan argumentasi dari sisi bahasa. Pendapat kedua, pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, anak perempuan tidak dicukur. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis ketika menyebutkan akikoh, yang dicukur adalah gulam. Gulam itu laki-laki. Ketika disebutkan perempuan, namanya al-jariyah, tidak dicukur. Ya. Nah, makanya Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat untuk anak perempuan tidak dicukur, katanya beliau itu tadi. Ya, wallahu alam, kalau antum nak cukur-cukur, nah tidak ada masalah. Ya, kalau anak pribadi, untuk anak perempuan, anak lebih condong ke pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tadi, untuk anak perempuan tidak dicukur. Itu berlaku untuk anak laki-laki. Walaupun ada ya sebagian para ulama lebih menguatkan dua-duanya dicukur. Nah, untuk yang dicukur ini tadi disunnahkan rambutnya tadi yang hari ke-7 ditimbang. Ya, dinilaikan dengan nilai perak. Bukan emas, perak. Adapun hadis yang menyebutkan emas ini tidak sahih, dhaif, tapi perak. Misalkan ditimbang dengan timbangan gram, beratnya mungkin sekitar 3 gram. Nah, kira-kira 3 gram ini perak berapa sih? Kalau perak itu mungkin cari di Google. Kalau perak itu misalkan 10.000, berarti 30.000 disedekahkan ke fakir miskin. Kama jaa bidzalikal khabar inda Abi Daud fi sunanihi wa ghairihi. Sebagaimana datang hadis pada riwayat Abi Daud dalam sunannya dan juga selain Abu Daud. Ya. Ini berkaitan dengan hak anak, diantaranya akikoh. Jadi bagi orang tua ya yang mungkin masih aktif dalam artian kemungkinan dapat keturunan punya anak, maka hendaklah mempersiapkan berkaitan dengan akikoh ini tadi. Ya, termasuk sunnah. Ya mungkin dengan cara menabung, kalau sudah tahu istrinya sudah hamil selama 9 bulan tadi, ya sisakan duit mungkin 100.000, bisa insya Allah. Kalau orang tua memang peduli sama anaknya, dia bisa. Apalagi orang awam, dia ngerokok habis 20.000 sehari, ya nak? Kalau dia simpan 100.000 per bulan, Pak Armin, 9 bulan itu kan 900, Pak Armin, ya nak? Selama hamil istrinya tadi 9 bulan 900.000, kan dapat kambing. Tapi kalau orang awam ini tidak kepikir dia. Ya. Makanya ibadah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang memiliki harta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakikahi anaknya. Wallahu taala shawab. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Adapun yang keempat yaitu berkaitan dengan radha'ah al-haqqah, yaitu susuan, termasuk hak anak. Susuan yaitu mendapatkan ASI dari ibunya. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan 2 pekan yang akan datang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta